membahas tentang ikhlas ya. Sebelum bahas tentang ikhlas, mari kita sama-sama belajar. Kalau ada salah, tolong komennya ya, agar kita sama-sama belajar nih. Dan saya jadi bisa memperbaiki segala kesalahan saya. Oke, kita sama-sama belajar dulu ya. Surat Al-Ikhlas, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah itu satu. Jadi Tuhan itu nggak mungkin banyak satu, seperti yang penjelasan saya yang awal tentang pemimpin. Pemimpin apapun itu satu. Begitu juga dengan pemimpin dunia akhirat kita, yaitu siapa? Allah. Karena Allah itu Tuhan kita. Jadi satu, cuma satu ya. Walaupun satu tapi sangat-sangat luar biasa ya. Itulah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Qul huwallahu ahad. Tuhan Allah itu satu ya. Yang Maha Esa ya. Allahus Somad. Allahus Somad di sini kalau artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya Allah tempat kita bergantung. Coba bayangin kalau kita nggak punya mata. Ayo, kita nggak bisa lihat. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu kita masih bergantung sama Allah. Kenapa kok dibilang bergantung sama Allah? Maksudnya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun nikmat yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Allah. Jadi kita masih bergantung sama Allah. Bayangin kalau seandainya semua yang Allah kasih nikmat itu hilang begitu saja. Lalu apa lebihnya kita gitu, apa kekuatan kita? Nggak ada, kita tuh lemah ya. Jadi kita tuh tempat bergantung kita tuh sama Allah, karena semuanya milik Allah. Nah, maka dari itu di surat Al-Kautsar disebut Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Tapi sekarang saya nggak bahas Al-Kautsar ya, saya mau bahas tentang ikhlas. Nah, Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Artinya minta tolong pun sama Allah. Walaupun kita sudah merasakan semua segala nikmat yang Allah kasih, nah, karena kita bergantung sama Allah, nah minta tolong juga sama Allah. Jadi jangan ke yang lain ya. Nah, Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Nah, karena Allah Tuhan kita. Doa, mintalah sama Allah, apapun kita sama Allah, taat sama Allah gitu. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ayat selanjutnya ya. Allah, artinya kita baca sini. Dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah bukan ibu dan bukan pula anak. Kenapa saya bilang ini bukan ibu bukan anak, walaupun arti sebenarnya itu tulisannya kayak gini. Ya kan kalau yang beranak otomatis di dunia ini kan adalah ibu, ya kan? Ya, sedangkan yang diperanakan, maksudnya Allah itu tidak melahirkan dan Allah itu tidak dilahirkan. Karena apa? Ya Allah kan Tuhan kita, masa Allah melahirkan, masa Allah dilahirkan, ya gitu. Jadi Allah itu Tuhan kita. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan itu dilahirkan atau melahirkan. Allah itu abadi ya, selalu ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya baca lagi nih. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Artinya nggak ada yang menyamai. Allah itu bukan benda, Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan hewan, Allah itu nggak ada yang bisa disamain. Kan Allah Tuhan kita, jadi nggak ada yang sama dengan Tuhan kita. Ya, nah, Tuhan itu nggak mungkin sama apa yang diciptakan, nggak mungkin. Sama siapapun juga nggak mungkin sama. Jadi ya itu kekalnya satu-satunya Tuhan kita Allah. Makanya disebut ayat pertamanya ahad, satu-satunya ya. Pemimpin itu kan satu, yaitu Allah. Pemimpin dunia akhir Allah. Ya, pemimpin. Tuhan kita ya satu, siapa? Allah ya. Nah, itu tentang pembahasan tentang makna dari surat Al-Ikhlas. Sekarang kita bahas tentang yang judulnya ini ya. Ikhlas. Ikhlas di sini apa artinya ikhlas? Memurnikan keesaan Allah. Artinya satu-satunya Tuhan yang apa ya? Yang sangat ikhlas. Ikhlas sendiri sebenarnya bagaimana sih? Kalau kita kan kita sering dengar tuh berbuat apapun tuh yang ikhlas dong.
Ini yang ikhlas dong. Nah, makna sebenarnya kalau dalam perilaku ikhlas itu adalah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Namun beda sekali antara ikhlasnya manusia dengan ikhlasnya Tuhan. Kalau ikhlasnya manusia, sebaik-baiknya manusia melakukan apapun kebaikan karena Allah, tetap aja ada balasannya. Tapi kalau Tuhan, Tuhan Allah nggak ada sama sekali, nggak ada mengharapkan imbalan atau balasan dari kita hambanya. Kenapa? Ya Tuhan, dia yang maha sempurna. Mau ngarep apa? Mau butuh apa? Orang maha sempurna, semuanya dia punya. Ayo, Allah yang punya. Ayo, dunia dan akhirat ini Allah yang punya. Semuanya ya, tubuh kita ini bisa apapun, itu Allah yang punya. Jadi, Allah nggak ngarepin apa-apa, nggak ini apa-apa. Makanya disebut ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Disebut ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Itu maksudnya itu. Ya, Allah berbuat baik segitu banyaknya sama kita, tapi Allah tidak mengharapkan imbalan apapun. Lain sama manusia. Kalau manusia masih mengharapkan balasan. Apa yo? Bilangnya anggap ya berkurban, misalkan berkurban. Dia berkurban karena Allah, tapi tetap aja dapat balasan, misalkan dapat hewan kurbannya dikit, atau misalkan lagi dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan namanya dapat balasan ya kan? Dapat balasan. Nah, tapi kalau Allah nggak dapat balasan sama sekali, artinya benar-benar kenapa Allah nggak dapat balasan? Nah, karena Allah emang maha sempurna, nggak ngarepin apa-apa, semuanya emang milik Allah. Jadi dia mau mengharap apa? Nggak ada juga kita. Tapi kalau emang kayak gitu, kenapa Allah nyuruh kita sholat ya? Kenapa Allah suruh kita ibadah? Kenapa Allah suruh kita ini itu? Banyak banget aturannya. Kalau di Islam kok banyak banget aturannya. Nah, aturan-aturan ataupun perintah-perintah ketaatan kita kepada Allah itu sebenarnya adalah kebutuhan kita kepada Allah. Dan Allah memerintahkan itu semua karena saking sayangnya dengan kita. Dan saking sayangnya dengan kita dan ingin menyelamatkan kita, makanya Allah suruh sholat. Sholat itu apa sih? Sekarang ya, coba deh perhatikan dan renungkan. Sholat itu sendiri ketika kita wudhu bersih, itu kan manfaatnya untuk kita. Dan gerakan-gerakan sholatnya itu manfaatnya buat kita juga. Arti makna dari sholat itu sendiri adalah doa. Doanya buat siapa? Buat kita lagi. Nah, itu contohnya ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Kan kalau di Islam tuh banyak banget aturannya. Tapi aturan-aturan itu sebenarnya maknanya untuk manfaatnya kebutuhan diri kita sendiri. Ya, jadi semoga aja dengan video ini kita dapat memahaminya apa sih arti ikhlas. Ya, ikhlas manusia masih mendapatkan balasan, sedangkan ikhlasnya Tuhan, yaitu Allah, tidak ada balasan sedikit pun. Karena makna sebenarnya adalah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, di surat Al-Ikhlas ini juga bisa nyambung ke surat Al-Kautsar ya, yang artinya nikmat yang banyak tuh.